Minggu 2 April 2023 merupakan Minggu Palma. Bacaan Injil dikutip dari Injil Matius. Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia.
dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana memuja dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja orang Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia adalah anak Allah." Aku mengambil bacaan Ekaristi bukan untuk perayaan, dan juga yang singkat, bukan yang panjang. Bacaan yang singkat agar tidak memakan banyak tempat dan waktu, sementara aku mengandaikan bacaan untuk perayaan sudah dipahami. Karena aku senang menonton film atau drama seri bertemakan mitologi, saat membaca kutipan Injil Matius, aku membayangkan peristiwa manusiawi yang diiringi dengan berbagai fenomena luar biasa yang menunjukkan keilahian. Pada saat Yesus mati, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah anak Allah." Lepas dari mitologi, aku rasa penting aku catat sendiri bahwa pergerakan Yesus telah menggoyang tatanan hidup masyarakat pada waktu itu. Yesus tidak sekadar memengaruhi orang per orang, tapi sungguh keseluruhan masyarakat terpengaruh oleh pergerakan Yesus. Dari kutipan Injil Matius, aku dapati Pilatus, seorang wali negeri. Bisa dikatakan, Pilatus merupakan penguasa Roma yang tentunya bertanggung jawab atas seluruh wilayahnya.
Yesus dibawa kepadanya. Itu berarti bahwa Yesus diadili berdasarkan hukum kekaisaran Romawi. Ini menunjukkan padaku bahwa pergerakan Yesus pada akhirnya melibatkan juga kekaisaran Romawi. Memperhatikan yang mengajukan tuduhan, pergerakan Yesus jelas bagiku telah mengguncang masyarakat Yahudi pada waktu itu. Dikatakan Matius bahwa para imam kepala dan tua-tua mengajukan tuduhan terhadap Yesus di hadapan Pilatus. Banyak tuduhan, tetapi intinya tetap satu, yaitu menyingkirkan Yesus. Menarik untuk mencermati bahwa para imam kepala dan tua-tua menggunakan hukum kekaisaran Romawi untuk menyingkirkan Yesus. Terpikirkan olehku bahwa mereka meminjam tangan orang lain untuk tujuan mereka. Namun, terpikir olehku juga bahwa mereka menemui jalan buntu untuk menggapai tujuan mereka. Lebih daripada itu adalah tatanan sosial yang mendesak pihak-pihak untuk menyingkirkan Yesus. Bagaimanapun, Pilatus memikirkan diri dan keluarganya. Kedudukannya akan tergusur jikalau tidak mampu menjaga ketertiban di wilayahnya. Meski Pilatus tahu bahwa Yesus tidak dapat dihukum mati dengan disalibkan, namun karena desakan massa, ia memutuskan demikian. Demikian pula dengan para tua-tua dan imam kepala. Mereka memikirkan kedudukan mereka di tengah masyarakat Yahudi dan di hadapan kekaisaran Romawi. Kedatangan Yesus ke Yerusalem yang disambut dengan sorak-sorai banyak orang ditakutkan akan mengancam mereka, terutama datang dari serdadu kekaisaran Romawi. Kedatangan Yesus seperti itu seperti momen tepat bagi mereka untuk menyingkirkan Yesus. Tuduhan yang ditujukan kepada Yesus kiranya menunjukkan hal itu, yakni menjadi raja Yahudi yang memberontak terhadap otoritas kekaisaran Romawi. Namun demikian, aku pikir mereka tidak sadar kalau tindakan mereka menjadi bumerang. Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus yang setimpal dengan hukuman salib. Dengan menuliskan raja orang Yahudi pada salib Yesus, tentunya Pilatus meledek dan menghina mereka. Raja mereka telah dihancurkan justru karena kebodohan mereka sendiri. Tetapi aku berpikir lain juga. Para imam kepala dan tua-tua tidak peduli apa yang diperbuat Pilatus. Yang terpenting mereka menggapai tujuan mereka sendiri. Oleh karena itu, aku pun berpikir bahwa baik Pilatus maupun para imam kepala dan tua-tua Yahudi saling memperoleh manfaat dari peristiwa penyaliban Yesus itu. Pilatus memperoleh simpati dari masyarakat Yahudi dan para pemimpin Yahudi dapat menyingkirkan Yesus. Pelajaran berharga daripadanya adalah bahwa memperjuangkan keadilan akan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang akan menghancurkannya. Tatanan sosial yang tidak adil bukanlah tanpa pencipta dan penghayat. Untuk mengubahnya, orang akan berhadapan dengan penolakan yang begitu kuat. Tatanan sosial cenderung mempertahankan dirinya dalam dan melalui sekelompok orang yang diuntungkannya. Meski mungkin para penguasa sadar akan ketidakadilan pada tatanan sosial, tetapi apakah mereka mau dan mampu mengubahnya? Meski kesadaran meluas akan keadilan, secara umat manusia menunjukkan bahwa masih ada orang-orang yang menghidupi ketidakadilan. Tatanan sosial tetap berjalan untuk menemukan keadilan bagi semua orang. Sampai kapankah? Kiranya bukan sekadar mimpi bahwa kerajaan Allah mengakhiri tatanan sosial yang seringkali menemui jalan buntu.
Semakin lama dalam perjalanan sejarah umat manusia, orang semakin menyadari akan kasih sayang terhadap semua makhluk. Pancaran keilahian semakin berkembang dalam hidup umat manusia. Kerajaan Allah masih relevan untuk diwujudkan. Kedatangan Sang Raja Damai tentu menjadi damba semua orang. Kedatangan Yesus ke Yerusalem yang disambut dengan sorak-sorai menunjukkan padaku betapa banyak orang itu telah mengalami rahmat ilahi yang besar melalui Yesus. Kerinduan mendalam akan kedatangan Sang Raja Damai berjumpa dengan kehadiran ilahi Yesus. Bagiku, sangatlah pantas dan seharusnya mereka menyambut dan mengeluh-elukan Yesus seperti itu. Damba akan kesejahteraan hidup akan terwujud dengan kedatangan Yesus. Satu hal yang sangat menarik perhatianku adalah bahwa keilahian bukanlah menghancurkan. Keilahian bagaikan sebuah iklan akan membuat hidup manusia semakin hidup. Hal ini tampak dari sabda dan karya Yesus. Orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, orang kesurupan dibebaskan, orang lapar dapat makan kenyang, semua diperbaiki. Segala sesuatu menjadi semakin baik. Keilahian bagiku menghargai kehidupan. Tiada satupun yang hidup yang pantas dikorbankan atau disingkirkan. Masyarakat haruslah memungkinkan setiap individu mampu mengekspresikan diri semaksimal mungkin. Masyarakat pun mampu membuka peluang atau kesempatan bagi setiap individu warganya. Dari sini, dengan mencermati pergerakan Yesus di tengah masyarakatnya, kiranya sangat jelas bahwa Yesus tidak membangun kekuatan politik, apalagi kekuatan militer. Jikalau disambut sebagai raja, Yesus bukanlah raja politis ataupun militeristik. Kerajaan Allah yang dikembangkan Yesus merupakan kerajaan kasih di dalam kehidupan umat manusia. Dengan menempatkan kasih ilahi di atas segala-galanya, kerajaan Yesus tentu membuat hidup semakin berkembang. Itulah keyakinanku. Sekarang tantangannya bagi umat beriman. Aku renungkan dua hal. Pertama, bahwa umat beriman merupakan warga kerajaan Yesus. Kedua, biarlah Allah bertindak. Yang pertama adalah tanggung jawab setiap warga kerajaan Yesus untuk terlibat di dalam perkembangan kerajaan Yesus. Itu berarti bahwa umat beriman memikul tanggung jawab yang sama di dalam kehidupan konkretnya untuk memajukan kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan itu berkembang mulai dari diri sendiri. Kedengkian, kemunafikan, dan iri hati seharusnya dikikis habis dari hati setiap umat beriman. Biarlah kasih ilahi tumbuh dan berkembang di tanah hati yang subur tanpa hama batin itu. Biarlah juga kasih ilahi itu meluap keluar kepada sesamanya. Belajar dari peristiwa penyaliban Yesus, umat beriman kasih yang meluap kepada sesama akan memiliki tantangan yang tidak mudah diatasi. Kemungkinan jalan buntu akan dihadapi umat beriman. Tanpa pujian, tanpa penghargaan, tanpa ucapan terima kasih. Mampukah untuk tetap bertahan sampai akhir? Peristiwa penyaliban Yesus seharusnya mengingatkan secara mendalam agar umat beriman menyerahkan semuanya kepada Allah. Biarlah Allah yang meraja, biarlah Allah yang bertindak dan menyempurnakan kasih kepada sesama dari umat beriman. Selamat memasuki pekan suci. Amin.